Oke bro, jadi kemarin karena udah malam, jadi kita lanjut di hari ini ya. Nah, jadi kemarin aku tes motornya, aku hidupin. Aku kira olinya udah pas gitu, ternyata belum gitu loh. Nih, bentar ya. Oh kan, olinya belum tergenang, belum nyampe atas itu. Nah, aku kira udah pas, ternyata ya olinya masih kurang gitu loh. Jadi oli udah bercampur tapi kurang. Kemungkinan nih karena bercampur dengan oli lama, pastinya warna hitam ini. Pastinya warna olinya hitam gitu. Karena apa ya? Nguras oli ini kalau dibilang nggak 100% kosong gitu. Jadi ya memang disinilah 4K itu ya kan. Kalau misalkan nguras oli pasti masih ada yang oli kotor itu masih ada di dalam mesin. Jadi kalau misalkan tuang oli baru ya bersirkulasi sebentar aja udah hitam lagi olinya. Ya karena ya apa, ini kan mesin, walaupun ini mesin tegak, bukan tegak gini dia, tapi tegak gini. Jadi mau kayak manapun ya, oli masih ada di sini. Di headnya pasti masih ada oli. Nah, kalau dibilang motor kayak gini dihidupkan mesin langsung digas, boleh ya, boleh, sebenarnya boleh gitu, karena memang masih ada pelumasan oli di bagian piston itu masih ada. Jadi bukan turun pleng turun semua di bawah, enggak, tetap pasti ada, masih ada sisa gitu loh. Nah, jadi sebenarnya ya boleh-boleh aja digas gitu, tapi dikasih jangka amannya gitu kok, gitu loh. Ya sekitaran 1 atau 2 menit gitu, dipanasin dulu gitu, baru digeber-geber. Nah, kita kasih jarak amannya aja. Sebenarnya bukan nggak terlumasi, masih terlumasi sebenarnya gitu loh. Ya coba aja kalian bongkar ini, kalian pegang dindingnya, pasti masih licin tangan kalian ya. Ya jelas karena terlumasi gitu, bukan oli jatuh itu berarti sama sekali kosong kering sini, enggak. Jadi karena olinya kurang ya, jadi ya mau nggak mau beli 1 liter lagi. Ya 2 kali kerja deh jadinya. Padahal harapan 1 liter ini cukup, rupanya karena dikuras habis kemarin ya, jadinya lebih, ternyata lebih gitu loh. Untuk takaran oli EPU ya kan, nah berapa sih bang gitu kan. Kalau untuk takaran aku jelasnya nggak tahu berapa. Nah, terserah kalau kalian mau hitung ya terserah. Tapi kalau aku mah orangnya apa ya, bukan nggak mau ribet, bukan, maksudnya ya kan ada dari sininya. Nah, ya udah tinggal lihat ininya aja gitu loh. Yang penting di mana posisi kalian menstandarkan 2 motor ini, bidangnya gitu loh harus rata gitu. Itu aja yang penting, bidangnya harus rata gitu loh. Ini ya, nah ini tempat dimana kalian meletakkan motor kalian, nah bidangnya mesti rata gitu aja ya. Jangan bidang miring gini, jadi ya mesinnya pun jadi miring gitu kan. Jadi yang penting ya rata gitu loh. Apapun ceritanya, bidangnya rata aja dulu gitu. Oke, jadi ini takaran oli udah pas ya, udah pas, lihat. Oh, udah pas. Jadi untuk takaran oli EPU yang benar kayak gimana? Ada yang bilang kalau misalkan apa ganti filter nambah jadi 1200 mili atau 1300 mili atau berapalah itu ya kan, nggak jelas, nggak tahu gitu ya. Kalau menurut aku ribet ya kalau pakai itu ya, apa ya, ribet gitu. Ngitung-ngitung ya. Kalau misalkan kalian ada
wadah apa gelas takar ya terserah kalian ya, tapi kalau menurut aku sih ya yang penting kalian lihat ininya aja gitu loh. Nah, lihat ininya aja. Kalau misalkan dia udah nyampe ke garis tengah ini, ini garis tengah ini, ya udah berarti ya udah penuh gitu loh. Nah, pokoknya intinya gini loh, kalian tempatkan motor kalian tuh di bidang yang rata, ini tanahnya ini rata gitu. Terus kalian lihat ini posisi mesinnya. Nah, ini posisi mesin ini. Nah, apakah dia lurus pas atau agak miring dia ke bawah gitu, agak miring ke bawah. Kalau misalnya memang agak miring, agak jatuh dia, ya udah tinggal kalian ganjal rodanya kayak gitu. Nah, itu kalian ganjal rodanya ya nggak masalah gitu. Nah, terus bang, motor FU kan kadang beda-beda dia setelan shocknya, ada yang itu kan setelan shocknya ada yang pakai tinggi, ada yang pakai pendek, macem-macem bang. Nah, kalau menurut aku apa ya, nggak terlalu pengaruh banyak sih kalau misalkan setelan shock itu. Nah, jadi ya ibaratkan walaupun shocknya tinggi atau pendek, ya posisi mesin paling cuma menggeser dikit aja gitu loh. Jadi ya tetap panduannya tetap yang tengah ini aja gitu loh. Jadi ini gini, itu kan ada garis, ada 3 nih, 1 ini garis bawah, maksudnya ini posisi rest kali, maksudnya ini oli rendah kali, udah dikit kali gitu loh, jadi mesti ditambahin gitu, tandanya oli yang nguap berarti nih kalau misalnya di bawah sini, atau oli kurang gitu loh. Nah, ini yang pas. Terus ini kenapa ada 3 gitu ya kan. Nah, ini ya tinggal kalian lihat sama sejajar garisnya ini gitu loh. Nah, kalau ini tandanya kepenuhan, tapi kalau misalkan apa ya, posisinya mungkin memang kayak motor trail gitu ya kan, motor trail di modif kayak motor trail atau supermoto ya kan, shock depannya shock tinggi gitu, jadi posisi mesin ini ngejungkit gitu ke atas dia, ya berarti sejajarkan sama ini gitu loh, yang ketiga paling atas ini. Nah, sejajarkan berarti olinya ya lebihkan segini gitu loh, karena kan kalau jungkit kan berarti ininya sejajar jadi rata gini. Nah, ini karena posisi mesin standar jadinya kayak ke bawah dia, ini kan kayak ke bawah dia jadinya. Nah, kan jadi kayak ke bawah dia nih. Nah, kalau posisi mesin ngejungkit berarti dia kan jadi rata, jadi rata. Yang harus ke bawah gini kan jadi rata deh gini. Nah, berarti sesuaikan mesinnya sesuaikan olinya di sini gitu. Nah, buat yang modifnya trail mesinnya jadi jungkit gitu. Jadi olinya kan tergenang ke belakang, makanya ditambahin lagi oli biar bisa naik ke atas gitu loh. Jadi pompa oli tetap masih kena oli gitu loh. Jadi oli masih bisa disemprotkan ke atas. Kalau misalnya yang standar kayak gini ya tengah aja gitu, tengah gitu. Dipaskan aja gitu loh. Kalau misalkan kurang ya udah ganjal di roda depan. Nah, gitu aja. Sebenarnya nggak terlalu pengaruh banyak. Jadi nggak perlu pakai hitung-hitungan 1100 mili, 1300 mili. Ribet, menurut aku ribet gitu loh. Nah, yang penting ininya aja gitu loh. Nah, oke. Jadi aku tadi pakai oli Federal Racing ya kan. Nah, ini kalau misalkan aku tes ya kan, kalau memang ini enak, aku bakal pakai ini terus. Jadi ini udah full sintetik ya kan. Aku rasa ini kayaknya sih di mesin ringan gitu ya, tarikannya ringan. Soalnya udah full sintetik. Ini mantep nih kayaknya. Oke. Jadi gitu aja review singkat kali ini ya kan, ngasih tahu untuk takaran oli Satria FU kayak gimana ya kan. Nah, yang penting bidang rata, terus lihat permukaan mesin bawah ini rata nggak gitu. Kalau rata ya udah, berarti tinggal sesuaikan dengan yang garis tengah ini aja, disetarakan gitu, lebih dikit nggak masalah. Kayak intinya setara gitu. Kalau misalnya memang jungkit ke bawah, ya mesinnya jungkit ke bawah, tinggal ganjel roda depan
Kalau misalnya yang terlalu jungkit ke atas, dia udah tinggal standar 2-nya aja di ganjel apa kayak gitu ya kan. Yang penting dia mesinnya, posisi mesin rata, udah gitu aja. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih udah menonton ya kan. Nantikan video-video aku yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job.